Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari buku Minano Nihongo Basic 2. Di sini kita gunakan yang Japan version, edisi yang kedua atau cetakan yang terbaru dengan cover yang seperti ini. Materi utama yang akan kita pelajari hari ini yaitu untuk membahas Moundai dari bab 38. Sebelum minasang menyimak pembelajaran kita hari ini, usahakan untuk sudah menyelesaikan semua Moundai yang ada di halaman 110 hingga halaman 111 ya. Jika sudah, kita bisa mulai pembahasan Moundai bab 38. Hai, hajime mashou. Kita mulai dari soal yang pertama, soal listening atau chokai. Untuk audio filenya, minasang bisa temukan pada track 38 di dalam audio file CD yang disertakan di dalam buku Minano Nihongo Basic 2 Japan version ya. Kita lihat pertanyaan pertama yang muncul yaitu Hong o yomu no ga suki desu ka? Apakah suka membaca buku? Untuk pertanyaan ini, kemungkinan jawabannya akan dua, yaitu iya suka. Jika kita menjawab iya suka, maka kita cukup menggunakan hai suki desu. Atau jika memang tidak suka, maka kita bisa menjawab dengan kalimat iie suki ja arimasen. Oke, kita lanjut ke nibang. Hoka-san wa ryori o tsukuru no ga jouzu desu ka? Apakah ibu Anda pintar membuat masakan? Pintar membuat masakan di sini maksudnya adalah pintar memasak. Untuk menjawab pertanyaan ini, di sini saya sertakan 3 contoh jawaban. Misalkan, jika kita ingin membuat kalimatnya, iya, pintar, maka kita bisa gunakan hai, jouzu desu. Atau kalimat yang kedua, tidak pintar, maka kita bisa gunakan iie, jouzu ja arimasen. Atau bisa juga kita gunakan iie heta desu. Yang manapun minasang bisa gunakan ya. Kemudian opsi yang ketiga, kita bisa juga gunakan kalimatnya tidak begitu pintar. Maka kita bisa mengawali dengan iie. Untuk tidak begitu, kita gunakan kata keterangan amari. Iie amari jouzu ja arimasen. Hai, sangbang. Pertanyaan yang muncul yaitu Nihon de seikatsu suru no wa taihen da to omoimasu ka? Kalimat ini bisa kita artikan dari to omoimasu ka? Apakah Anda berpikir bahwa, kemudian kita artikan dari noa ini ya ke sebelah kiri, bahwa hidup di Jepang itu taihen, berat untuk dijalani ya. Untuk menjawab pertanyaan ini bisa kita gunakan 2 opsi jawaban. Yang pertama, ya, saya pikir berat. Maka kita bisa menggunakan kalimat hai taihen da to omoimasu. Karena kita menggunakan pola kalimat to omoimasu, jadi setelah taihen yang merupakan kata sifatna, maka di sini perlu kita tambahkan da, baru bisa digabungkan dengan to omoimasu. Opsi jawaban yang kedua yaitu tidak, saya pikir tidak berat. Maka kita bisa gunakan iie taihen ja nai. Jadi ja arimasen harus kita ubah menjadi bentuk futsuke ya, yaitu menggunakan janai. Iie taihen janai to omoimasu. Hai, Yongbang. Nihon ni wa shima ga 6800 gurai aru no shitte imasu ka? Kalimat ini bisa kita artikan, apakah Anda tahu bahwa Nihon ni wa di Jepang ada sekitar 6.800 pulau? Untuk jawabannya kita bisa gunakan iya, tahu. Maka kita bisa gunakan hai shitte imasu. Jadi tidak menggunakan shirimasu, tapi kita harus menggunakan bentuk te, shitte imasu. Jika kita menghendaki jawaban tidak tahu, maka kita bisa gunakan iie shirimasen.
Jadi khusus untuk istilah tidak tahu, kita tidak menggunakan shiteimasen, tapi kita cukup menggunakan shirimasen. Hai, gobang, Nihongo no benkyou hajimeta no wa itsu desu ka? Kalimat ini bisa kita artikan dari paling belakang, dari itsu menuju ke sebelah kiri. Itsu desu ka? Kapan? Kemudian di sini ada hajimeta, mulai belajar bahasa Jepang. Untuk pertanyaan ini nanti jawabannya bisa bermacam-macam ya, disesuaikan dengan kondisi minasang masing-masing. Kalau jawaban ini saya sesuaikan dengan kondisi saya sendiri. Saya mulai belajar bahasa Jepang itu tahun 2006. Nah, untuk cara menjawabnya kita ikuti pola kalimat yang ada di bagian pertanyaannya. Jadi di sini menggunakan Nihongo no benkyou hajimeta no wa. Ini bisa kita langsung copy saja. Nihongo no benkyou hajimeta no wa, baru kita tambahkan keterangan waktu yang kita kehendaki, tahun 2006. Nisen roku nen desu. Jadi seperti itu cara menjawabnya. Nihongo no benkyou hajimeta no wa nisen roku nen desu. Kita masuk soal yang kedua, masih soal listening atau chokai. Untuk audio filenya, minasang bisa temukan pada track 39. Diawali dari seorang perempuan yang pergi ke laundry, ke tempat laundry, kemudian dia mengucapkan, kore, cleaning onegai shimasu. Ini tolong dry clean ya. Kemudian orang laki-laki yang merupakan pegawai dari tempat laundry mengucapkan, hai, koto desu ne. Baik, mantel ya. Ashita no yugata made ni dekimasu ka? Apakah bisa rampung paling lambat sebelum sore esok hari? Kita perhatikan di sini ada made ni, yang mana artinya adalah paling lambat sebelum. Kemudian untuk bagian dekimasu, di sini bisa kita artikan sesuatu hal itu rampung atau tidak. Jadi bukan diartikan bisa ya minasang. Kemudian orang laki-laki menjawab, chotto asatte nara dekimasu ga. Agak. Nah, agak di sini itu bisa juga kita artikan tidak bisa. Jadi pada saat kita menolak orang lain, bisa juga kita gunakan kata keterangan chotto. Meskipun chotto itu sendiri secara literal memiliki arti agak atau sedikit ya. Kemudian dia lanjutkan, asatte nara dekimasu ga. Kalau besok lusa, bisa sih. Setelah percakapan selesai, kemudian diikuti dengan bunyi tut yang diikuti dengan pernyataan. Kalimat pernyataan yang muncul yaitu ashita made ni koto cleaningu no wa muri desu. Dry clean, mantel, paling lambat besok itu muri desu, tidak memungkinkan. Ini sesuai dengan isi percakapan ya, jadi tadashi kotae wa maru desu. Hai, nih bang, diawali dengan orang laki-laki mengucapkan, Watanabe-san, minna de karaoke ni ikung desu ga. Watanabe-san, semuanya pada mau pergi ke karaoke sih. Issho ni ikimasen ka? Tidak mau ikut kah? Kemudian orang perempuan menjawab, karaoke desu ka? Karaoke? Kirai desu ka? Tidak suka? Kemudian orang perempuan memberikan alasan, iye, utao kiku no wa suki nan desu ga. Oh tidak, saya suka mendengarkan lagu, tapi jibun de utao no wa chotto. Tapi kalau menyanyi sendiri itu agak, maksudnya agak ini tidak bisa atau tidak suka. Setelah percakapan selesai, kemudian diikuti bunyi tut yang diikuti dengan pernyataan. Kalimat pernyataan yang digunakan yaitu onna no hito wa karaoke de utau no ga suki ja arimasen. Orang perempuan suki ja arimasen, tidak suka menyanyi di karaoke. Ini sesuai dengan isi percakapan ya. Jadi tadashi kotae wa maru desu. Hai, sang bang. Ada laki-laki mengawali percakapan. Karina-san, kore kara egao mini ikimasen ka? Karina-san, kore kara, setelah ini tidak maukah pergi nonton film? Karina-san menjawab, Kyo wa chotto, hari ini agak,
maksudnya adalah tidak bisa ya. Ashita shiken ga arimasu kara. Karena besok ada ujian. Ashita shiken ga arun desu ka? Besok ada ujian. Kyoshitsu no yotei yo ni kaite arimashita yo. Iya, tertulis di daftar schedule atau daftar rencana yang ada di kelas loh. Kemudian orang laki-laki menjawab, Ja boku mo benkyou shinai to. Kalau begitu, aku juga harus belajar. Kita perhatikan di sini menggunakan benkyou shinai to. Ini sama halnya artinya dengan benkyou shinakereba narimasen. Tapi jika kita menggunakan benkyou shinai to, ini menggunakan ragam bahasa informal. Setelah percakapan selesai, muncul bunyi tut diikuti dengan kalimat pernyataan. Otoko no gakusei wa ashita shiken ga aru no shirimasen deshita. Siswa laki-laki tidak tahu, shirimasen ya, shirimasen deshita, tidak tahu kalau ada ujian esok hari. Ini sesuai dengan isi percakapan. Desu kara tadashi kotae wa maru desu. Hai, Yongbang. Ada orang perempuan mengawali percakapan. Suzuki-san, hai, bolpen. Suzuki-san, ya. Ya di sini maksudnya adalah ini sambil menunjukkan benda yang sedang dibicarakan, yaitu ballpoint. Ini ballpointnya. Kemudian Suzuki-san mengucapkan arigato, makasih. Are, kore kuro no ballpen desu ne. Ini ballpoint hitam ya. Watashi ga tanonda no wa akanan desu ga. Yang saya minta itu adalah warna merah sih. Kemudian orang perempuan menjawab, sumimasen, machigaimashita. Oh, maaf, salah. Setelah percakapan selesai, kemudian ada muncul bunyi tut diikuti dengan pernyataan. Otoko no hito ga hoshikatta no wa aka no bolpen desu. Kalimat ini bisa kita artikan dari sebelah kiri partikel no wa. Hoshikatta, yang diinginkan oleh orang laki-laki adalah ballpoint warna merah. Ini sesuai dengan isi percakapan ya, jadi tadashi kotae wa maru desu. Hai, Gobang. Tanaka-san mo repoto dashita. Tanaka-san udah ngumpulin laporan. Jadi bagian dashita ini dari kata kerja dashimas, dashimashita bisa juga kita artikan mengumpulkan. Itu misalkan objeknya adalah laporan atau tugas. Kemudian Tanaka-san menjawab, ikenai. Aduh, gawat. Kaite nai no? Gak nulis kah? Kaitan da kedo dasu no wasureta yo. Udah nulis sih, tapi lupa gak ngumpulin. Setelah percakapan selesai, kemudian muncul pernyataan. Kalimat pernyataan yang muncul yaitu Otoko no hito wa repoto kaku no wasuremashita. Orang laki-laki lupa menulis laporan. Yang dilupakan sebetulnya adalah mengumpulkan saja ya minasang, bukan lupa menulisnya. Jadi tadashi kotae wa batsu desu. Hai, tsugi wa sanbang. Berikutnya nomor 3. Tugas kita di nomor 3 yaitu membentuk frasa kalimat yang bisa diikuti dengan double partikel no wa, no ga, atau no o. Kita lihat bagian re terlebih dahulu. Watashi wa himana toki yoku yamani noborimasu. Saat senggang, dari sini ya. Saat senggang, saya sering mendaki gunung. Maka dari kalimat ini bisa kita gunakan diolah kalimatnya dengan menggunakan double partikel no ga yang mana diikuti dengan kata suki desu. Sehingga kalimatnya menjadi watashi wa yamani noboru no ga suki desu. Saya suka mendaki gunung. Jadi yang disukai ini adalah berupa aktivitas. Aktivitasnya apa? Yamani noboru. Hai, Ichibang. Kono keki Yamada-san ga tsukuttan desu ka? Kue ini apakah Yamada-san yang membuatnya? Oishii desu ne, enak ya. Nah, di sini kita lihat ada kata Tanaka-san wa, kemudian di sini yang harus kita isi dengan kalimat membuat kue. Lalu diikuti dengan no ga jouzu desu.
Karena ini berbicara tentang skill, tentang kemampuan, sehingga di sini kita gunakan double particle noga. Yang pintar dari Tanaka-san ini adalah membuat kue. Keki o tsukurimasu. Keki o tsukurimasu. Nah, supaya bisa digabungkan dengan noga, maka bagian tsukurimasu ini harus kita ubah menjadi tsukuru. Tanaka-san wa keki o tsukuru no ga jouzu desu. Hai, nih bang, kore Yamada-san no reporto desu ka? Ini apakah laporan milik Yamada-san? Namae ga kaite arimasen yo. Namanya tidak tertulis loh. Kemudian kalimat jawaban yang harus kita buat adalah Yamada-san lupa menuliskan namanya di laporan. Kita cukup memerlukan menuliskan namanya. Maka di sini kita akan gunakan namae o kakimasu. Nah, supaya bisa digabungkan dengan no wasuremashita, maka kakimasnya harus diubah menjadi bentuk kamus, kaku. Yamada-san wa reporto ni namae o kaku no wasuremashita. Hai, sangbang, Ikeda-san, kore wa furui den wa bango desu. Ikeda-san ini adalah nomor telepon yang lama. Pawa denki no bango wa sengetsu kawarimashita yo. Nomornya Pawa denki sengetsu bulan lalu sudah ganti loh. Nanti kita akan membuat kalimat Ikeda-san tidak tahu bahwa nomor telepon Pawa denki bulan lalu sudah berubah. Jadi kita perlu bagian nomor telepon Pawa denki bulan lalu sudah berubah. Kita awali dari keterangan waktunya saja ya minasang supaya lebih mudah, yaitu bulan lalu. Sengetsu, kemudian nomor telepon Pawa denki. Pawa denki. Pawa denki no denwa bango, kemudian ga berubah. Kawarimashita. Kawarimashita ini harus kita ubah menjadi bentuk ta menjadi kawata. Karena dia termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Baru bisa diikuti dengan no o shirimasen deshita. Ikeda-san wa sengetsu Pawa denki no denwa bango ga kawata no shirimasen deshita. Hai, Yombang, kono hako omoi desu ne. Kotak ini berat ya. Hitori de wa motemasen ne. Tidak bisa bawa sendirian ya. Nanti kita akan membuat kalimat membawa kotak ini sendirian itu tidak memungkinkan. Kita perlu bagian membawa kotak ini. Maka kita bisa menggunakan kalimatnya kotak ini. Kono hako o, kemudian untuk membawa kita ikuti di sini menggunakan kata kerja mochimasu. Dari bagian mochimasu inilah yang harus kita ubah menjadi bentuk kamus supaya bisa digabungkan dengan noa. Hitori de kono hako motsu no wa muri desu. Oke, berikutnya kita masuk ke soal yang keempat. Tugasnya adalah menggunakan partikel ganda noa dengan benar. Ini nanti terkait dengan bagaimana caranya kita membentuk sebuah frasa kalimat menjadi topik kalimat dengan cara mengubah akhir dari frasa kalimat ini dijadikan bentuk futsuke. Supaya lebih mudah, kita lihat terlebih dahulu dari bagian contohnya. Anata ga kuruma o unten shiteitan desu ka? Apakah Anda yang menyetir mobil? Di sini menggunakan pola kalimat teita maksudnya adalah sesuatu aktivitas yang sedang terjadi, tapi ini sudah berlalu, karena sudah menggunakan tensis lampau atau kata kerja bentuk ta. Kemudian di dalam kurung, di sini kita lihat ada sebuah kata benda yang mana nanti akan kita gunakan sebagai kalimat jawaban. Dari pertanyaan ini, maka nanti kita akan membuat kalimat jawaban menjadi Iie unten shiteita no wa tsuma desu. Tidak, yang menyetir adalah istri saya. Jadi, pada bagian sebelum noa, di sini harus menggunakan frasa kalimat yang diakhiri dengan bentuk futsuke. Unten shiteita. Oke, kita coba dari ichiban. Mise wa hiru ga ichiban isogashin desu ka? Apakah tokonya, di sini ada mise, apakah tokonya
siang hari yang paling sibuk. Kemudian di dalam kurung di sini ada keterangan yugata, sore hari. Maka kita akan membuat kalimatnya, tidak, yang paling sibuk adalah sore hari. Yang paling sibuk, maka kita bisa mengawalinya dengan kata ichibang, isogashi. Nah, isogashi ini harus kita tambahkan dengan noa langsung. Isogashi ini merupakan kata sifat iya minasang. Jadi kalau kita cukup menggunakan isogashi saja, maka dia sudah termasuk dalam futsuke. Ada noa, baru kita tambahkan sore hari. Yugata desu. Iie, ichibang isogashi no wa yugata desu. Hai, 2番. Kimura-san wa Tokyo de umaretan desu ka? Kimura-san apakah lahir di Tokyo? Kemudian di sini ada keterangan Kyushu, nama tempat. Jadi nanti kita akan membuat kalimat jawaban, tidak, kelahiran saya adalah di Kyushu. Sehingga kalimatnya menjadi Watashi ga umareta no wa Kyushu desu. Atau minasan juga bisa menggunakan tanpa watashi ga ya. Jadi bisa langsung umareta no wa Kyushu desu. Hai, 3番. Hoka ni nanika toraremashita ka? Lainnya, apakah ada sesuatu yang diambil? Kemudian di sini ada kata keterangan saifu, dompet. Maka kita akan membuat kalimat tidak. Yang diambil adalah dompet. Kita gunakan kata yang diambil atau yang telah diambil. Maka kita ambil dari bagian toraremashita. Dari toraremashita ini harus kita ubah menjadi bentuk futsuke. Torareta. Baru diikuti dengan noa dan ditutup dengan kata benda saifu desu. Iie, torareta no wa saifu desu. Hai, 4番. 中国と韓国語とタイ語が話せるんですか? Apakah bisa berbicara bahasa Cina, Korea, dan Thailand? Kemudian di dalam kurung di sini ada keterangan Chugokugo dake, cuma bahasa Cina. Maka untuk jawabannya kita perlu menggunakan kalimat tidak. Bisa bicaranya cuma bahasa Cina. Kita awali dari bagian bisa bicara. Bisa bicara, hana semas. Dari hana semas ini bisa kita ubah menjadi bentuk kamus menjadi hana seru. Bentuk kamus atau bentuk futsuke ya. Hana seru baru diikuti noa, cuma bahasa Cina. Chugoku go dake desu. Iie, hanaseru no wa Chugoku go dake desu. Berikutnya kita masuk pada soal yang kelima. Tugasnya adalah melengkapi kalimat dengan partikel yang tepat. Supaya kita bisa melengkapi partikel atau bisa menggunakan partikel dengan tepat, maka kita harus mengerti satu persatu arti dari kata yang digunakan di dalam kalimat dan juga bisa memahami arti secara kontekstual keseluruhan dari kalimat tersebut. Kita lihat terlebih dahulu dari bagian contoh. Di sini ada kodomo diikuti dengan umaremas. Maka partikel yang harus kita gunakan adalah partikel ga. Kodomo ga umaremas. Kenapa di sini kita menggunakan partikel ga? Karena kelahiran kelahiran manusia atau kelahiran hewan ini dianggap sebagai fenomena alam, maka untuk subjek yang sedang diceritakan ini harus menggunakan partikel ga. Hai, ichiban kara yatte mimashou. Mari kita coba kerjakan dari nomor 1. Yoru osoku made shigoto suru no nani-nani karada ni yoku nai desu. Kita lihat pada bagian yoru osoku made. Ini artinya adalah hingga larut malam. Shigoto suru ini adalah bekerja atau melakukan pekerjaan. Karada ni yoku nai desu. Tidak baik untuk tubuh. Sehingga nanti kita perlu kalimat bekerja hingga larut malam itu tidak baik untuk tubuh. Jadi kita berusaha membuat bagian yoru osoku made shigoto suru ini sebagai topik kalimat.
Sehingga partikel yang diperlukan adalah wa. Shigoto suru no wa. Hai, nibang. Kamera o motte kuru no nani-nani wasuremashita. Di sini kita lihat ada kata kerja wasuremashita, lupa. Dan nanti kita akan membentuk kalimat lupa datang dengan membawa kamera. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa hal yang dilupakan ini merupakan aktivitas. Aktivitasnya apa? Datang membawa kamera. Yang ini ya, kamera o motte kuru. Jadi di sini no harus kita tambahkan dengan partikel o. Sesuatu yang kita lupakan ini menggunakan partikel o. Di sini menggunakan no o karena yang dilupakan adalah aktivitas. Hai, sangbang. Watashi wa saka o miru no nani-nani suki desu. Saya suka melihat sepak bola. Yang disukai ini adalah berupa aktivitas. Sehingga setelah partikel no, di sini kita harus memerlukan partikel ga. Saka o miru no ga suki desu. Hai, yongbang. Watashi ga hajimete Nihon e kita no nani-nani 5 nen mae desu. Nanti kita akan membentuk kalimat yang artinya datangnya saya pertama kali ke Jepang adalah 5 tahun lalu. Kita lihat di sini ada adalah, maka ini sebagai pedoman atau petunjuk bahwa kita harus menggunakan partikel yang menunjukkan topik kalimat. Topik kalimatnya sepanjang ini. Sehingga karena topik kalimatnya merupakan frasa kalimat, jadi setelah no di sini kita harus memerlukan partikel wa. Jadi harus menggunakan noa. Berikutnya kita menuju soal yang ke-6. Tugasnya adalah memilih jawaban yang benar. Jawabannya ini kita cuma pilih no atau koto. Untuk jawabannya pada nomor 6 ini sudah saya sertakan sekalian. Jadi nanti saya akan tambahkan penjelasannya sedikit-sedikit saja. Mulai dari re. Watashi no shumi wa sekai no kite o atsumeru koto desu. Hobi saya adalah mengumpulkan perangko dunia. Kite ya, perangko. Kenapa di sini kita menggunakan koto? Karena ini merupakan sudah pola ya. Pola kalimat yang digunakan pada saat kita menceritakan hobi kita berupa kata kerja. Kata kerja kan di sini ada atsumeru ya. Jadi ini harus diikuti dengan koto, tidak diikuti dengan no. Hai, ichibang. Kacho ni renraku shita no wa ototoi desu. Kalimat ini bisa kita artikan menghubungi kepala bagian itu adalah ototoi desu, kemarin lusa. Kenapa di sini yang digunakan adalah no bukan koto? Karena kita sedang membuat topik kalimat berupa frasa kalimat yang diakhiri dengan kata kerja. Oleh karena itu, jawabannya adalah renraku shita noa, bukan renraku shita koto. Hai, nibang. Suzuki-san wa Betonamu go hanasu koto ga dekimasu. Suzuki-san bisa berbicara bahasa Vietnam. Kenapa di sini menggunakan koto? Karena ini merupakan pola kalimat. Pola kalimat yang kita gunakan pada saat mengungkapkan apa yang kita bisa dari kata kerja. Kenapa di sini yang digunakan adalah koto? Jawabannya karena ini merupakan pola kalimat yang mana kita gunakan pada saat mengungkapkan apa yang kita bisa menggunakan kata kerja bentuk kamus harus diikuti dengan koto ga dekimasu. Hai, sangbang. Shokuji no ato de kusuri o nomu no wasuremashita. Lupa minum obat setelah makan. Kenapa di sini menggunakan no bukan koto? Karena kita sedang membuat objek kalimat. Objek kalimat berupa frasa kalimat yang diakhiri dengan kata kerja bentuk kamus. Maka supaya bisa digabungkan dengan o, di sini kita perlukan partikel no. Hai, yongbang. Watashi wa haha ni shikarareta koto ga arimasen. Saya tidak pernah dimarahi oleh ibu. Kenapa di sini kita menggunakan koto, tidak menggunakan no? Ini merupakan pola kalimat yang mana kita gunakan untuk menjelaskan arti pernah.
ta koto ga arimasu, yang artinya adalah pernah. Sehingga jika kita menggunakan ta koto ga arimasen, maka artinya adalah tidak pernah. Hai, saigo desu. Yang terakhir, nomor 7, tugas kita adalah membaca bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada di setelah bacaan. Kita baca dulu dan cari arti dari bacaan ini ya. Diawali dengan judulnya adalah menggunakan nama dua orang, Shizuka to Asuka. Shizuka dan Asuka. Shizuka to Asuka wa futago no shimai desu. Shizuka dan Asuka adalah twin sister, jadi ini merupakan saudara kembar perempuan. Ima 10 歳で Shōgakko no 5年生 desu. Sekarang berusia 10 tahun, kemudian partikel D di sini bisa juga kita artikan dan ya, dan merupakan anak kelas 5 SD. Kao wa hontou ni yoku nite imasu ga. Wajahnya hontoni, benar-benar sangat mirip. Kemudian di sini ada ga, tapi seikaku wa zuibun chigaimasu. Kepribadiannya lumayan berbeda. Seikaku di sini kita artikan kepribadian. Ane no Shizuka wa otonashikute yasashi onnanoko desu. Si kakak Asuka adalah anak perempuan yang otonashikute. Ini berasal dari kata sifat i, otonashi, yang artinya adalah pendiam, dan yasashi, baik hati. Hon o yondari, inu no sewa o shitari suru no ga suki desu. Suki desu, suka, yang disukai adalah baca buku, merawat anjing, dan lain sebagainya. Toku ni gaikoku no shousetsu ga suki de, khususnya novel asing. Hon o yondeiru to, dan kalau sedang membaca buku, jika ga tatsuno o wasurete shimaimasu, akan lupa dengan berjalannya waktu. Istilah berjalannya waktu atau berlalunya waktu ini bisa kita gunakan jika ga tatsu, jika ga tachimasu. Imoto no Asuka wa soto de asobu no ga daisuki desu. Si adiknya Asuka suka bermain di luar. Shiken wa itsumo 50 ten gurai desu ga. Ujiannya selalu dapat nilai sekitar 50. Lalu di sini ada partikel ga, kita artikan tetapi. Hashiru no wa, larinya. Kurasu de ichiban hayai desu, di kelasnya paling cepat. Maksudnya adalah bagian ini ya, kalau kita terjemahkan supaya enak didengar dalam bahasa Indonesia, tetapi di kelasnya dia lari paling cepat. Sore ni kimo tsuyoi desu, dan lagi dia berkemauan keras. Otoko no koto kenka shite mo makemasen. Meskipun berkelahi dengan anak laki-laki, makemasen, dia tidak kalah. Nanika kau toki mo, ketika beli sesuatu pun, yoku kangaete kara kau no wa, yang beli, ini ya, yang beli setelah memikirkannya dengan baik, itu adalah Shizuka. Asuka wa di sini bisa kita artikan kalau Asuka karena kita sedang membandingkan kebiasaan Shizuka dan Asuka ya. Asuka wa hoshi to omotara sugu kaimasu. Kalau Asuka, kalau dia berpikir ingin, maka dia segera membelinya. Onaji ryoshin kara onaji hi ni umarete onaji uchi de seikatsu shiteiru futari no seikaku ga konna ni chigau no wa fushigi desu. Karena ini kalimatnya terlalu panjang ya, jadi kita artikan dulu dari depan satu persatu sesuai dengan berhentinya koma. Onaji ryoshin kara, dari orang tua yang sama. Onaji hi ni umarete, lahir di hari yang sama. Onaji uchi de seikatsu shiteiru, hidup dalam rumah yang sama. Futari no seikaku, kepribadian mereka berdua. Konani chigau no wa fushigi desu. Bagian ini bisa kita artikan begitu berbedanya. Konani chigau, begitu berbedanya.
Fushigi desu ini bisa kita artikan ajaib atau aneh. Setelah kita menyelesaikan bacaannya, baru kita lihat bagian bawahnya. Di situ ada soal berupa tabel ya, yang mana ada judulnya Shizuka to Asuka wa dona kodomo desu ka? Shizuka dan Asuka anak yang bagaimana? Di sini sudah saya tulis, sudah saya sertakan jawabannya yang benar, sehingga kita tinggal bahas saja. Pada judul kolom baris atau kolom baris ya. Baris tabel di sini ada ada namanya siapa. Ini bisa kita isi Shizuka atau Asuka. Kemudian klasifikasinya di sini ada nenre, ini adalah usia. Nenre usia. Shizuka jusai, Asuka mo jusai. Onaji desu ne. Kemudian di sini ada seikaku, kepribadian. Kepribadiannya Shizuka, dia otonashi, pendiam, yasashi, baik hati. Sedangkan Asuka, kiga tsuyoi, keinginannya keras. Lalu tentang hal yang disukai, sukina koto. Untuk Shizuka yang disukai adalah hong, buku, shosetsu, novel, dan inu, anjing. Sedangkan yang disukai Asuka adalah sotode asobu koto. Ini bermain di luar. Dan yang terakhir ada kaimono no shikata, cara berbelanja. Untuk Shizuka, dia cara belanjanya adalah nani kau toki. Ketika akan membeli sesuatu, yoku kangaete kara, setelah memikirkannya dengan baik, sugu kaimasu, segera membelinya. Tapi untuk Asuka, kebiasaannya adalah hoshito omottara. Kalau sudah berpikir ingin, maka dia sugu kaimasu, segera membelinya. Hai, owarimashita. Hai minasan, kyo no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Belajar hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya, dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan Mondai dari bab 38 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Kemudian jika minasan memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut melalui DM Instagram ke Instagram pribadi saya ada di sini, atau bisa juga dikirimkan ke Instagram official milik Yasashi Nihongo yang ada di sini. Nanti saya akan usahakan untuk membalasnya. Dan bagi minasan yang memerlukan buku-buku bahasa Jepang sebagai penunjang kelancaran belajar bahasa Jepang saat ini, silakan bisa hubungi Instagram @thejapanscribe, atau minasan bisa juga konsultasi melalui WhatsApp admin The Japanscribe di nomor yang tertera di sini ya, supaya mereka bisa memilihkan minasan buku mana yang saat ini benar-benar diperlukan, supaya nanti tidak salah beli ya. Untuk pembeliannya bisa dilakukan secara online, praktis, jadi akan hemat tenaga dan waktu, dan juga buku yang disediakan adalah produk ori saja, jadi jangan khawatir dengan kualitas bukunya. Oke minasan, sekian dulu untuk materi belajar kita hari ini. Mite kurete, domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Matane. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan membahas materi yang baru dari bab 39. Pilihan terbaik untuk kalian yang pengen lulus uji kompetensi JFT Basic. Buku belajar persiapan menghadapi JFT Basic dalam 35 hari. Tersusun sistematis mulai dari materi dan soal disusun berdasarkan kerangka CEFR dan Kendu level A2 JF standar dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar Indonesia. Lembar jawab digital yang bisa diakses melalui handphone berikut dengan audio dan digital scoring. Dan aplikasi keren lainnya untuk kalian makin pede hadapi ujian JFT Basic.